selamat malam dan salam sejahtera buat teman-temanku yang aku cintai dimanapun berada. Pada malam hari ini saya akan mau sharing dan pengalaman saya selama saya bekerja di Malaysia dan pengalaman yang sangat terpuruk ataupun yang sangat buruk sekali selama saya merantau ataupun bekerja sebagai TKI Malaysia. Waktu saya ini pengalamannya waktu bekerja di Integris. Jangan lupa di subscribe dan di komen. Baiklah, saya akan cerita. Yang paling terburuk adalah yang saya alami waktu saya hampir mau dijual sama orang warga tempatan. Dia seorang perempuan. Saya akan buat nama dia si Kajel saja. Pasti kalau namanya sudah seperti itu, teman-teman sudah tahu ke arah mana yang berpikirannya inilah panjang. Tapi kalau yang tidak tahu, biasa kalau orang Indonesia kalau dibilang Kajel itu orang sudah tahulah itu orang bangsa apa. Baiklah, saya hampir mau dijual kawan terdekat saya dan aku dan juga teman terdekat saya dua orang, satu orang Medan, dan hampir kami dijual ataupun hampir kami dijual perbelikan dengan warga tempatan. Nama dia kan si Kajel ini, dulu dia bekerjanya di Integris dan kami sama-sama bekerja di Integris di Kedah. Dan dia di bagian tempat lain, tapi di waktu itu dia karena di tempat dia tidak ada pekerjaan lagi, jadi dia datang ke tempat saya dan dia cerita dan dia sangat pandai merayu lah. Awal kami tidak mau dengan kawanku ini, nama dia si Binar lah saya bilang. Pasti kalau orang Integris sudah tahu lah kalau yang saya bilang Binar itu pasti dia sudah tahu. Karena kami berdua hanya sekawan berdua mau kemana-mana, tapi waktu saya mau end contract saya renggang dengan dia. Setelah itu dia sering datang ke line saya ataupun ke tempat kerja saya. Dulu nama supervisor saya Muhendi atau orang India lah, orang Kedah sana. Dan dia selalu meminta dengan kami, supervisor itu selalu dia minta supaya dia bekerja sama dengan saya. Setelah itu dia buatlah rayuan-rayuan dia untuk kami mau ikut dengan dia. Setelah itu saya dengan kawan saya ini saya udah bilang jangan, nanti dia apalagi si perempuan ini sudah tanda kutip sudah banyak gosip-gosip miring, tapi karena kami sering dirayu, tahulah manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi untung kami di situ tidak sampai terjual karena kami tahu gerak-geriknya gimana. Setelah itu kami sudah tentukanlah hari party ataupun hari yang kami tentukan pas cuti. Misalkan hari Sabtu kami cuti, Minggu juga kami cuti, jadi kami buat di hari Sabtu malam ataupun malam Minggu. Dan kami tepatkan waktu jam keluar hostel. Kebetulan hostel kami di Taman Senangin sangat-sangat bebas, nggak ada peraturan ya, mau keluar, mau di rumah itu nggak ada yang komplain. Jadi saya dengan teman kami sudah tentukan jam 8 dia datang dan jemput kami, dan kami dijemput dengan namanya si Kajel itu. Setelah itu dia datang begitu awal lah ke rumah kami. Lepas itu dia ajak kami ke Penang dan kami tidak tahu ke Penang. Ternyata dia sudah pesan meja dulu untuk party. Kami udah bilang dengan dia kan, sebelum jam 12 kami harus pulang. Kami bilanglah alasan begitu banyak. Datang dia, oke, kata dia seperti itu. Yang kami bikin terkejutnya, di situ sudah ada rekan-rekan kawan dia di meja yang sudah di booking dia itu. Ya kami terkejut lah, kenapa ada laki-laki? Dalam perjanjian itu kami tidak ada laki-laki yang ikut party bersama kami. Tapi si Kajel ini bilang udahlah enjoy aja lah. Setelah itu kami berpikir lain dengan kawan. Lepas itu ada kawan dia 3 orang selalu lihat kami berdua.
Jadi kan kalau 3 orang berarti 3 pasang kan, berarti 1 orang satu pasang. Lepas itu aku bilang sama si Binar, Bir kita sekarang pergi ke toilet yuk, ataupun ke tandas, ataupun kalau di Indonesia lebih terkenalnya WC. Setelah itu kami pergi ke WC berdua. Setelah saya cerita dengan dia, kayaknya laki-laki itu kurang beres lah sama perempuan itu. Setelah itu aku bilang, telepon cowok kamu suruh jemput kita dari Pineng. Lepas itu semua apa yang dia kasih jangan kita makan, kita kan takut karena laki-laki itu pun nggak kita kenal, apalagi si Kajel ini datang mendekati kami karena ada maunya. Dan setelah itu kami sepakat dengan perempuan ini, si Binar ini langsung telepon cowok dia dari Pulau Pineng ke rumah laki dia itu atau cowok dia itu sekitar 1,5 jam perjalanan barulah sampai. Begitu laju-laju dia membawa karena dia takut kami diapain dengan siapa ini, si Kajel, karena dia sudah tahu kalau perempuan ini kerjanya seperti apa. Lepas itu kami bilang kami diajak seperti ini. Jadi cowoknya ini bilang jangan ada kalian makan ataupun kalian minum minuman yang dikasih orang itu, kita nggak tahu kan, apalagi kalau orang kawan-kawannya ini entah letak obat atau apapun itu kita tidak tahu. Setelah itu kami pergi lagi kumpul dengan orang itu 1,5 jam kami duduk di tandas ataupun di WC kami berdua. Lepas itu dia bertanya, kenapa kamu lama kali, apa yang terjadi? Oh iya, kepala dia pusing lah, aku bilang. Banyaklah kami alasan. Lepas itu dia bilang, minumlah ini katanya gitu. Enjoy lah kan, kita datang ke sini untuk enjoy, untuk party katanya gitu. Lepas itu oh iya nantilah nanti. Sampai mungkin si perempuan ini, si Kajel ini lihat kami sudah marah betul dengan kami, muka dia udah merah, dia hitam. Lepas itu kalau orang marah kan kelihatan itu merah muka dia. Lepas itu dia dan kawannya pun sudah makin muka dia udah murung. Kita kan sudah tahu bagaimana kalau orang yang tidak suka dengan kita tahu cara melihatnya. Setelah itu si perempuan ini selalu paksa, kalau nggak mau minum ini minum apa katanya gitu. Dia kasih minum tapi sudah ada bekas bukaan. Kami bilang oh kami mau minum air inilah, mau minta air mineral aja ataupun air putih. Lepas itu sudah terbuka itu tutup dia, kami tidak mau minum. Disitulah orang itu makin marah sama kami. Setelah itu dia ajak kami goyang, kami nggak mau, karena kami takut, karena dibilang cowoknya si Binar ini perempuan itu kurang beres ataupun. Lepas itu kami langsung ditelepon cowoknya si Binar ini. Kami bilang kami takut kalau kami langsung keluar, apalagi kami membawa beg kami ataupun tas kami. Setelah itu cowoknya ini langsunglah dia datang ke meja kami, langsunglah dia suruh pulang kami. Dia minta maaf dengan kawannya, dan kebetulan cowok kawanku ini adalah satu bangsa dengan dia, sehingga mereka bisalah cerita bagaimana caranya. Kami pun tidak tahu menggunakan bahasa India. Setelah itu barulah mereka kasih kami pergi dari klub itu yang ada di Pineng. Sampailah kami keluar, dan sampai kami di kereta ataupun di mobil, habislah kami dimarah-marah. Kenapa kalian mau keluar ataupun mau party tidak ajak saya, supaya saya bisa kontrol kalian, supaya saya bisa pantau kalian. Kenapa sekarang seperti ini kan, kalian hampir dijual dengan perempuan itu. Karena perempuan itu pun tidak betul katanya. Kenapa dibilang tidak betul? Karena si perempuan itu sudah ada lelaki ataupun dia sudah mempunyai suami, tapi sama aja pekerjaan dia tanda kutip seperti ini. Jadi kami dari situlah baru tahu kalau si perempuan itu kerjaannya si Kajel itu ya seperti itu. Dia nggak peduli ataupun sudah satu bangsa dia ataupun satu negara dia, satu suku dia, teman baik dia, tetap juga suami dia itu tetap direbut dengan si perempuan ini, si Kajel ini. Jadi buat teman-temanku yang di Malaysia yang bekerja ataupun yang mau datang ke Malaysia, tolong jangan terlalu mudah untuk
dirayu teman kalian ataupun teman-teman yang seperti ini mau ngajak kalian, amatin dulu dan cerdikin dulu. Terima kasih, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Bye bye.